ngapain sih kamu melestarikan rumah-rumah adat, kok kayaknya melarang mereka untuk jadi modern. Itulah yang menarik perhatian dari UNESCO. UNESCO memberikan penghargaan kepada wearable karena cara melestarikannya. UNESCO tidak pernah memberikan penghargaan sebelumnya seperti ini. Kira-kira semua merawatnya repot. Saya bilang Bapak Menteri, udah gini aja, kasih saya satu bandara yang kelas 3 deh. Saya mau bikin bandaranya jangan semuanya aluminium sama kaca. Boleh dong bandara pakai batu dan pakai kayu. Yang bangun masyarakat, dan itu artinya apa? Pemerintah pun juga kebijakannya makin lama makin perfect begitu. Selalu disempurnakan. Jadi kadang-kadang kita belum apa-apa udah udah apatis dulu. Oh nggak mungkin, oh salah begini-begini. Tapi mereka juga lama-lama disempurnakan. Ya. Dan kemudian masuk ke program Kementerian Pariwisata. Zamannya Ari Jaya, saya membantu untuk membuat sayembara destinasi wisata dari Kementerian Pariwisata. Dalam hal ini amenitas. Amenitas itu contohnya pusat informasi pariwisata, pusat souvenir pariwisata, pusat kuliner pariwisata yang ada di 10 titik KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional. Dan itu sayembaranya dengan tema arsitektur Nusantara. Ya jelas dong, masa sayembaranya di Toba kita pakai arsitektur Jepang atau arsitektur Padang, ya nggak cocok dong. Jadi di Toba, lokasi Toba, bagaimana pusat informasi pariwisata yang ada di Toba. Ya keluar bangunan-bangunan yang tidak tradisional, bangunannya semua modern, tapi punya kelokalan setempat Toba. Dan itu terus berlangsung tiap tahun. Ya. Dan kemudian gandeng sama Kementerian Perhubungan. Waktu itu Pak Jonan menterinya. Dia bilang, nggak mungkin ya, dia bilang bandara kok kamu bikin tradisional, nanti isinya ukir-ukiran semua, merawatnya repot. Saya bilang Pak Menteri, udah gini aja, kasih saya satu bandara yang kelas 3 deh. Bukan yang utama, bukan yang kelas utama ya tentu Jakarta ya. Yang kelas 2 ya Surabaya, Jogja, yang kelas 3 di tempat-tempat terpencil. Kita bikin desain bandara Nusantara. Jadi saya mau bikin bandaranya jangan semuanya aluminium sama kaca. Boleh dong bandara pakai batu dan pakai kayu gitu kan. Ada dikasih di alor. Ya dikasih di alor. Nah, itu desain banget. Dan waktu hasilnya jadi, akhirnya bilang, ini juara 1, 2, 3 kok bagus semua. Gimana kalau saya bangun semua? Malah begitu. Ya. Dan artinya memang kita masuk, kita buka jalan. Walaupun buka jalan itu belum sempurna, tapi kan sudah mendapat formulanya. Sudah tahu, oh ini nanti disempurnakan lagi, sampai akhirnya dapat. Dengan Kementerian PU, Pak Basuki juga, saya berkenalan di proyek yang pertama adalah menggunakan kapsul waktu. Dan kemudian Pak Basuki mendengar saya banyak melestarikan rumah adat. Kemudian saya dipanggil Pak Basuki untuk mempresentasikan, kamu ngapain sih di melestarikan rumah-rumah adat? Saya mau dengar dong ceritanya. Saya presentasikan bagaimana wearable dibangun, tanpa mengerti sebenarnya apa yang ada di kepalanya Pak Basuki. Jadi setelah presentasi itu Pak Basuki gebrak meja. Ya. Sekarang saya mengerti saya harus berbuat apa. Saya terheran-heran. Dia mau berbuat apa ya? Ternyata dia bilang begini. Sekarang proyek-proyek Kementerian PUPR yang nilainya ratusan miliar, yang nilainya triliunan, nggak boleh lagi cuma jadi beton. Tidak boleh lagi jadi beton. Harus ada kelokalannya. Harus juga ada menjadi kebanggaan dari masyarakat. Dalam hal ini mungkin ada ruang-ruang terbuka hijaunya, dan harus punya nilai tambah. Nilai tambahnya wisata. Itu mindsetnya Pak Basuki. Dan memang betul, akhirnya kami mendapat kepercayaan untuk membangun program-program Kementerian PUPR yang tentunya program infrastruktur berbasis sosial dan budaya. Disitulah saya masuk di program-program pemerintah. Dan bagi saya program
Kementerian PUPR itu semakin lama semakin sophisticated. Semakin sophisticated. Kenapa? Mulai masuk ke rumah-rumah adat, mulai masuk ke masyarakat. Kalau dulu kan yang berjarak. Dan memang betul mereka masuk dan bukannya tidak terjadi kehebohan dan kegaduhan, gaduh. Tapi dari situ kita menemukan formula. Begini. Pada saat kami membangun rumah-rumah gadang di Sumatera Barat itu yang membiayai PU loh. Kan lucu, PU biasanya bangun rumah beton. Loh ini kok bisa bangun rumah adat yang melibatkan masyarakat dengan metode yang tadinya disebut belanja modal. Kalau modal itu aset kan menjadi aset pemerintah daerah, kemudian di switch pada gaduh menjadi belanja barang. Kalau belanja barang itu kemudian dengan rumah itu nanti menjadi milik mereka. Gitu. Dan tadinya mereka menganggap, masyarakat menganggap ini hoax nih. Bener nih PU mau ngurusin rumah gadang. Ternyata jadi barang. Rumah ada terjadi, tapi PU punya kebijaksanaan. Saya nggak bantuin rumah loh. Kalau ngebantuin rumah tuh seluruh Indonesia minta rumah. Jadi rumah-rumah gadang itu setelah menjadi rumah, ditingkatkan kualitas rumah gadang itu menjadi supaya masyarakatnya ikut menikmati kue pariwisata. Harus menjadi pelaku wisata, mendorong pariwisata. Jadi rumah gadang itu ditingkatkan juga harus bisa menjadi homestay, harus bisa menjadi tempat kuliner, tempat menenun, ya. Terus kemudian bisa menjadi galeri atau menjadi parkiran tukang tuh. Tidak lagi yang semata-mata jadi rumah, diberdayakan istilahnya. Nah di situ saya tinggal ngomong sama Pemdanya, Pemda di Solok Selatan kan kota kecil, jadi nggak perlu bikin hotel. Kalau ada turis, biar turisnya nginep di rumah gadang, model homestay. Begitu. Dan di dalam program KSPN formula ini dibawa lagi lebih gila lagi dan lebih advance lagi. Jadi di Labuan Bajo ada 600 rumah yang masyarakat diberi rumah-rumah yang berada di kawasan proyek KSPN, kawasan pariwisata itu. Rumah-rumah itu diberikan bantuan sebesar 120 juta untuk ditingkatkan menjadi tempat usaha. Jadi masyarakatnya tidak hanya punya rumah, rumahnya direhab, diberi tempat, ya diberdayakan, ya dipastikan harus rumah ini tidak untuk diperjualbelikan dan dipastikan untuk usaha. Mereka harus tanda tangan usaha apa? Usaha warung kopi, usaha menyewa alat diving, ya atau usaha menenun, atau usaha penginapan, homestay. Nah, tidak hanya itu saja, rumah itu juga harus bernuansa pariwisata. Jadi harus ada kelokalan, budaya, dan ada nilai seperti itu. Di Toba lebih banyak lagi 1.000 rumah. Dan ini lagi hiruk-pikuk semuanya yang sedang berbangun. Ya, pasti ada yang salah sambung, pasti yang gaduh pasti ada. Tapi proyek ini, ya, formula-formula ini tinggal tingkatkan pasti. Untuk disempurnakan pasti kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Nanti ya. Formulanya kurang lebih sih hampir sama untuk setiap daerah, tapi tetap untuk ya. Daerah yang di. Jadi justru formula yang saya dapatkan itu semua awalnya dari Wirebook. Dari Wirebook saya dapat formula apa? Formula bottom up. Bekerja bersama masyarakat. Selama ini pada proyek yang masuk ke pemerintahan, yang masuk ke dalam masyarakat, itu dikerjakan secara top down umumnya. Masyarakat itu menjadi penonton. Nah, kalau masyarakat jadi penonton, begitu bangunannya jadi, mereka juga mau pakai. Tidak merasa memiliki. Tapi kalau dia ikut terlibat dari awal. Nah, sekarang sampai akhir, betul. Sekarang kayak rumah-rumah gadang, ini tukang-tukang tua setempat yang juga di-hire sama kontraktor untuk menjadi bagian dari pekerjaan si kontraktor gitu. Jadi mereka dimasukkan. Jadi orang-orang lokal dimasukkan untuk membangun yang mengerti tata cara membangun rumah gadangnya mereka. Dan buat tukang tua ini sebagai sebuah penghormatan besar buat mereka. Kenapa? Karena di masa ini rumah gadang sudah tidak dibangun lagi. Dan mereka bilang ini sebuah kebanggaan bagi kita untuk melestarikan rumah gadang. Di Nias, setelah kena tsunami dan gempa bumi,
rumah adat Nias nggak pernah dibangun lagi. Ya. Malah akhirnya masuk dalam museum aja tuh, museum pusaka Nias. Semuanya lebih senang rumah kaleng, rumah beratap seng, rumah beton. Ya, udah panas, kalau udah kena gempa ambruk kembali. Di Nias itu ada 78 macam arsitektur rumah tinggal. Dan mereka pada saat gempa itu ada 2.000 orang yang mati di kota-kota besar, tapi yang mati karena rumah adatnya cuma satu, karena rumah adatnya terberuntung. Itu profesor dari Jepang, dari Tsukuba University sampai dasar ke Minas dengan program melestarikan rumah adat. Tapi jadi agendanya dia bawa alat testing terhadap konstruksi dan dites satu persatu strukturnya, dan dia sangat kaget ternyata rumah Nias bisa bertahan terhadap gempa skala 1 sampai 11. Wow. 1 sampai 9 aja tuh rumah beton udah ambruk. Ini sampai 11. Sampai 11, ini kan gila sekali. Dan dulu saya pernah tanya sama orangnya, kok rumah-rumah kamu kok bisa bertahan terhadap gempa? Oh, kami sudah terbiasa. Kami kan tinggal di pulau yang bergoyang. Goyangnya itu bisa horizontal, bisa vertikal. Jadi mereka sudah terbiasa, dan mereka memang, kalau memang ilmu tradisional ini kan sudah teruji oleh waktu dan proses. Kenapa tuh tiba-tiba begitu di era modern kita bikin rumah beton? Ngapain? Mereka udah bikin rumah panggung dan sudah bisa gerak semua. Ya kan? Kita kan dengan adanya modernisasi ini kan seperti yang lama ditinggalkan, dianggap salah, dianggap sesat, terus yang baru start from zero. Itu modern selalu begitu pemikirannya. Iya, betul. Dan akhirnya juga dapetnya kota berantakan, wajahnya juga nggak ada jati dirinya, gitu kan. Jadi poinnya tadi yang diambil adalah formula yang bisa dipakai di beberapa. Iya, formula itu selain bisa dibawa ke masa kini, masa depan, narasi arsitektur Nusantara bisa dibawa ke regulator. Jadi regulasinya itu bisa dikemas. Betul. Ya, regulasi itu tentunya mulai dari Pemda, mulai dari bupati, mulai dari gubernur, kementerian, apalagi presiden suruh malah bertanya di mana Indonesia di dalam arsitektur kita. Dan udah jelas banget misalnya. Berarti tetap terus menerus berkesinambungan dan terus ditingkatkan. Ya, dan saya yakin Indonesia akan sangat unggul, sangat unggul. Kalau suruh unggul teknologi, udahlah kita kalah lah. Tapi kalau unggul budaya luar biasa. Dan celakanya begini, kalau kita tidak mau mempelajari ilmu ini, jangan salahkan kalau arsitek asing yang akan mengambil, ya kan? Jadi paling tidak masukan untuk tadi masyarakat regulasi itu sangat penting. Ya. Yang awal dari formula yang itu bisa dibawa di semua sektor kementerian. Karena formula itu adalah formula mindset, cara berpikir kita. Yang akan tentunya meningkatkan tadi. Ya, dan akhirnya masuk ke masyarakat, mulai dari desa adat sampai ke kota-kota besar, sampai ke kota-kota yang berbeda. Oke, kita buat hal ini atau buat masyarakat umum, apa yang ingin Mas Yoris sampaikan? Mungkin bisa pasti atau apapun komentar, silakan. Ya. Jadi dalam melestarikan ini memang saya tidak terlepas dari figur ayah saya. Ayah saya memberikan kata-kata yang sangat sederhana. Ayah saya memang belajar di luar negeri, Vietnam, dan dia bisa dianggap sebagai anak arsitek generasi awal pasca kemerdekaan, terlibat di dalam proyek. Dan ayah saya selalu menyampaikan kepada saya makna dari arsitektur Indonesia itu apa? Jawabannya sangat simpel, dan ini yang selalu menjadi dasar pemikiran saya. Arsitektur Indonesia adalah arsitektur yang berguna bagi orang Indonesia. Itu. Ya. Kalau kita bikin arsitektur tapi tidak berguna, dia nggak menganggap itu bukan arsitektur Indonesia. Ya. Dan kalau dari saya tentunya bagaimana kita bisa kembali menjadi bangsa penemu, kita kembali menjadi bangsa yang menginspirasi. Kita harus menciptakan tarian dan nyanyian kita sendiri, bukan mengikuti tarian dan nyanyian orang lain. Kita harus berkira. Baik, cukup banyak yang
Saya kita terima Mas dari apa yang sudah Mas Yori sampaikan. Sangat menginspirasi. Mudah-mudahan setelah ini banyak arsitek-arsitek lain yang terpanggil untuk mengangkat masyarakat Indonesia arsitektur lokal menjadi sesuatu yang megah yang mungkin akan bunga ada di sekali lagi saya atas nama Ikatan Alumni Arsitektur ISKN mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sharing ilmunya sangat bermanfaat. Mungkin next time lain waktu kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya ya Mas Yori. Siap, saya juga mengucapkan salam kepada seluruh sivitas akademika, para mahasiswa dari STM supaya selalu semangat ya, dalam hal menggali keilmuan, ya, selalu fokus, selalu semangat, fokus dan sabar. Ya. Karena itu adalah kunci untuk bagaimana kita menghadapi masa depan dan bagaimana kita bisa menjadi arsitek dengan inisial A besar gitu sebagai pencipta. Terima kasih, Terima kasih. sekali lagi. Sehat selalu Mas Yori, sukses selalu. Sama-sama. Untuk teman-teman Ikatan Alumni Arsitektur ISKN dan alumni ISKN secara umumnya, terima kasih untuk sesi ini obrolan bersama arsitek ternama Bapak Yori Akbar. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.